Oke, Sobat Survivor, kita baru saja sampai di rumah Mbah Saidi. Aduh, melelahkan sekali. Tampak belum ada suara dari dalam. Assalamualaikum. Waduh, Mbah, kok iso Mbah? Istirahat dulu dalam Mbah, enggak apa-apa Mbah. Kemarin saya rumah sakit. Istirahat dulu lah Mbah. Mbah Putri mana Mbah? Oh, di belakang jaga. Ya, Mbah istirahat dulu dalam, enggak apa-apa. Istirahat aja dalam Mbah. Iya. Aduh. Jaga monyet Abah. Jaga monyet. Nggak bisa berkata-kata lagi. Saya udah beli sembako itu, beras dan kebutuhan jenengan, obat-obatan pertanian. Ini mau nanam cabai yang dikasih Bang Repal. Itu ada macam-macam sembako ya, saya antarin ya. Iya. Di depan teras itu. Oh iya. Udah berapa hari masuk rumah sakit kemarin? Kemarin Hmm. cuman sehari doang. Sehari doang. Oh, enggak mau nginap ya? Nggak mau nginep Bu. Ininya lah. Ininya ndak ada. Anak ada ya buat apa? Bu, BPJS? BPJS ada. Cuman itunya ya udahlah, pulang aja Dok. Ya ntar tanggal berapa itu ke situ lagi kontrol. Kontrol di rumah sakit. Itu pupuknya dari mana? Kohe ayam atau apa? Ini Hmm. enggak, ini pakai areng bakar. Gimana? Masih sering datang monyetnya? Ya banyak. Wes tuku beras lah, wes nempur. Belum. Itu sudah ada beras di depan itu, masih di dermaga. Yang kemarin itu dikasih Bang Repal itu untuk ongkos. Makanya cocok sudah tak beli beras tadi. Ya terima kasih. Cuma masih ada di dermaga, enggak kuat saya angkat. Saya Iya, mungkin pinjam ntar motornya Pak aja. Muni nanti. Ya terima kasih Bang Repal, telah Bang Repal membantu Sami-sami. aku. Ya alhamdulillah diparingi Bang Repal rezekine banyak. Orang-orang tuh yang peduli sama panjenengan, sama Mbah Saidi. Saya disuruh antarkan obat-obatan juga lengkap, itu ada macam-macam lah yang kita sudah beli. Ada Skor, ada Regen. Jadi didol Bali. Yang Pokoknya dipakai buat lahan. buat apa aku ngadol udah dikasih Bang Repal, masa aku jual. Ini anu Mbak, apa pisang kepok atau pisang apa ini? Pisang kepok. Kenapa enggak tanam pisang raja? Nah, pisang raja saya ndak punya batangnya, bibitnya ndak punya. Punya ya tak tanam. Aduh, ngosen rek. Ndak sama istrinya. Saya dewean ini ngangkut. Nah, ini sudah ada air dalamnya. Ada udah. Semoga selamat lah ya. Iya. Siapa yang bisa nyemprot ya? Yang bisa kita bayar nyemprot siapa kira-kira ya? Iya.
Semprotannya jenengan ada tak? Ada ya. Obat-obatannya ada. Nanti cari orang siapa yang jenengan percaya nyemprot biasanya. Ntar nggak bayar itu tukang nyemprotnya. Lah iya, nanti saya yang bayar, makanya saya beraninya nyebut cari orang karena Iya. saya yang bayar ngono tuh. Iya, ntar cari orang untuk nyemprot. Iya, tadi monyetnya banyak sekali. Jadi jenengan jaga monyet di sini. Iya. Sekaligus buat lontong. Ini banyak banyak angkrang ya. Aku masih ngos-ngosan, capek. Numpak ketintingnya siapa? Naik ketintingnya siapa? Ketintingnya Mas Adit. Ini sudah lama dibuat yang ini sebarunya ya? Iya. Itu dengan posisi pasang kateter gitu masih bisa kemana-mana mbahnya ya? Bisa. Kesini juga masih? Iya masih. My goodness. Are you sure? Masih di sini. Ya itu kemarin itu bawani ini, jadi itunya kambuh, cuman itu doang, apa itu kecepit lah di airan. Itu karena kurang banyak minum juga. Banyunya mesti harus standby di sini. Iya sih, cuman kuat dok. Kadang ngambil airnya dari depan. Ini batu buat apa? Buat ketekan? Ada 2-3 lokasi panjang ke belakang. Luar biasa. Kerjaan juga yang isinya ya. Sampai padat atau gimana itu, Bu? Iya. Nggak padat ini yang lemahnya hancur. Tak panggil Pak Joko kesini kali ya kalau nggak sibuk kan. Ini jam istirahat juga sudah kan? Iya. Kita tak panggil Pak Joko dulu. Oke, Sobat Survivor. Jadi sebenarnya ekspektasi saya dari awal dari sana tadi kita bisa melihat senyumnya Pak Saidi. Obat-obat pertaniannya sudah kita bawa. Terus apa namanya? Beras juga kita bawa. Tetangganya juga kita dukung. Tapi ternyata beliau malah menjumpai kita dalam kondisi lagi terpasang kateter dan istrinya lagi kerja di belakang. Berat yang menghadapi situasi seperti itu sih. Ini adalah sebuah realita yang kita jumpai, sering kita lihat gitu, bukan hanya di Kalimantan, di Sumatera, di mana mereka yang berjuang. Kalau kita mendengar cerita-cerita warga transmigrasi zaman dulu, bahkan jauh lebih parah dari ini gitu. Sekarang bersyukur sudah ada fasilitas digital yang bisa menghubungkan kita dengan petani transmigrasi hingga di pelosok. Tidak akan pernah terbayangkan di zaman dulu bahwa akan ada masa di mana orang yang berada di pelosok yang hanya bisa dikunjungi menggunakan perahu, bahkan berada di jalur 8, which is jalur yang paling ujung dan jarang kita lihat gitu. Tapi ternyata dengan teknologi informasi kita dapat melihat kondisi mereka. Ada anak yang putus sekolah, ada orang tua yang sedang kesulitan untuk bertani karena kondisi hama dan sebagainya. Di depan saya itu ada tanaman padi yang sebenarnya sangat kita nantikan untuk berhasil, karena itu adalah bagian dari program cetak sawah rakyat kemarin, di mana satu-satunya tidak seintensif ini. Cuman beliau bukan menyerah dengan tekad ya, tapi beliau menyerah dengan keadaan kondisi sakit yang luar biasa. Kita memang dari awal sejak bertemu dengan beliau kita komitmen untuk mendukung, mulai dari beternak kambing kemarin kita datangkan investor,
Pak Cito Karno untuk mendukung kambing, tapi kemudian gagal. Tapi saya tidak melihat faktor kegagalannya karena kelalaian dari Pak Saidi sendiri, tapi memang karena situasinya ya di lahan, mungkin kondisi kambingnya yang tidak mau beranak, sementara makanan harus disiapkan terus atau pakan harus disiapkan terus, sehingga Pak Saidi merasa perlu untuk melihat peluang lain, tanam padi, dan ternyata padinya juga mengalami, I can say this is puso, atau bahasa anunya itu bisa berpotensi gagal panen kalau tidak ditangani dengan cepat. Oleh karena itu kita berkoordinasi dengan Ketua RW. Saat ini kita sedang menunggu Pak RW-nya datang. Ini mohon maaf saya pakai kacamata ya karena silau sekali. Karena Pak RW-nya saat ini Pak RW-nya sudah dalam perjalanan sih. Kita berkoordinasi dengan Pak RW-nya untuk menentukan jenis obat-obatan apa untuk tanamannya ini sehingga intinya bisa teratasi gitu. Jadi sebenarnya mereka sangat mengapresiasi setiap bantuan, tapi kadang-kadang ya mereka nggak bisa ngungkapin, kadang-kadang mereka tidak se-fluent kita-kita yang responsif ketika ada dukungannya. Mereka kalau bersyukur tetap berterima kasih. Salah satu indikatornya adalah ketika saya kasih bibit, beliau langsung menyiapkan tempat pembibitannya gitu. Beliau sangat ingin melihat lahannya itu ditumbuhi dengan tanaman cabe gitu. Sudah ada jahe gitu. Saya senang karena beliau juga kadang terbuka menerima saran-saran kita, yang tentu juga kita pastikan saran kita itu sudah inilah ya, sudah masuk akal gitulah. Saya masih menunggu kedatangan Pak Joko. Dan nantinya selain menjemput saya juga, mungkin saya berkoordinasi dengan Pak Joko, yang mana beliau adalah Ketua RW, untuk mencari satu orang yang bisa membantu saya untuk menyemprot lahannya supaya bisa terselamatkan. Ini sudah ada air di dalam sih, harusnya bisa bertahan. Semoga lancar lah Sobat Survivor. Dalam situasi seperti ini kita nggak perlu menunjuk siapapun di antara kita yang tergerak gitu, kita juga bergerak. Jadi terima kasih banyak Sobat Survivor, beberapa warga yang mendukung kita untuk pembelian obat-obatan yang memang menghabiskan dana lebih dari 600.000, terus juga membeli sembako dan juga kebutuhan dasar lainnya seperti sabun dan sebagainya sudah kita belikan buat Mbah Saidi. Aduh, sudah datang Pak Jokonya. Cepat sekali sampainya Pak. Ada beras tadi kan Pak ya? Udah diambilin. Oh sudah diambil. Gimana kabarnya Pak Joko? Alhamdulillah sehat. Waduh. Oh sudah diambil sama ibunya berarti ya? Oh, ini tadi saya jumpa dia di sini datang. Oh gitu. Pak Joko, saya mau nyari orang buat nyemprot, kira-kira siapa ya bisa sehari? Ini sehari aja kan kalau nyemprot kan ya? Semprot, saya bawa 3 racun berbeda, ada Regen, Skor, sama Polaris. Yang Bapak sebutkan satunya tadi itu nggak ada. Oh, spontan. Sorry, bukan Polaris, spontan. Itu spontan ada. Nah, kalau Polaris obat racun rumput. ya bukan. Itu spontan. Sudah ada air ya. Harusnya orang-orangnya udah pergi ya. Tapi saya melihat bercak di pucuk merah itu kayaknya perlu Skor atau apa ya? Itu termasuk skor itu bagus juga, itu kan pungi juga. Iya, saya beli yang besar itu supaya bisa kepake semua. Ini dia satu, orang-orang keduanya. Kemarin ada warungnya kan? Oh ada orangnya. Jadi pakai apa orang? Kalau orang itu tadi Polaris. Apa? Spontan sama apa itu Regen. Oh, Regen. Ya, saya beli Regen yang ukuran besar juga, Pak. Terbesar di ukurannya. Bisa selamat lah ya Pak ya? Kalau ini masih bisa selamat, ini karena kurang penyeperan aja. Ini bukan kuning, ini bukan kuning kurang air. Kalau kuning kurang air ya daunnya mengecil, ngelinting kan. Semoga lah ya.
Saya mau lihat ini sampai panen soalnya. Saya mau kawal sampai panen. Iya. Jadi semoga lah bisa berhasil. Mantap. Nyemprot dah. Bu, nggak usah repot-repot bu, aman bu. Kami mau pulang juga aman. Nggak usah bu, nggak usah. Ambilkan kelapa lagi bu. Oh buat Mbah Saidi kayaknya. Nyemprot. Sakit? Dia sakit? Gimana konsepnya? Itu memang dia sering kumat itu. Dia memang Prostat itu. Hah. Nggak mau bertahan di rumah sakit pengobatan. Dia sering apa berobat jalan mungkin karena gimana ya, namanya di rumah sakit kan perlu ada yang nunggu. Satu itu Jadi BPJS ada tapi nunggu tuh butuh biaya juga ya. ya. Betul. Luar biasa. Keduanya termasuk gimana ya? Di sini orang punya kesibukan masing-masing. Kalau misalnya nunggu di rumah sakit otomatis kan meninggalkan pekerjaan. Monyet Mereka lagi juga. serang monyet lagi nanti di tengah hutan soalnya. Ini lahan air ini masih bagian dari wilayah transmigrasi kan? Kalau itu mungkin masih ini masih Kawasan. iya kawasan transmigrasi. Nah kalau misalnya dibuka untuk berkebun bisa aja harusnya. Kurasa bisa aja. Sayang loh kan kalau terlalu dekat gini berekspos sama monyet itu gampang sekali. Kita tujuannya dibuka itu untuk menjauhkan monyet ya. Iya. Seperti di jalur 5 Tempari kan karena penghuninya banyak nggak tinggal di lokasi, cuman waktu itu pas kebetulan ada CSR tak ini saya berembuk sama pengurus Potan itu gimana caranya ikutkan semua supaya untuk menjauhkan monyet tadi kan. Bilang sama Pak itu bisa nggak ini nyemprotkan Pak Kundori. Oh iya Pak Kundori. Oh, enggak bu, dilanjut bu ya. Iya. Itu macam-macam itu kebutuhan sembakonya tak bawa itu pokoknya buat panjenengan dan bapak biar cepat pulih. Iya, makasih Bang Repal. Sama-sama. Itu dukungan dari orang baik yang sayang sama Iya. panjenengan sama Mbah. Amin. Alhamdulillah. Baik sobat survivor, kita nggak perlu unboxing, tapi yang jelas kita melihat banyak sekali harusnya untuk kebutuhannya sehari-hari, tapi karena sakit ya pasti terbatas juga beliau menggunakannya. Tapi memang kambuhan ya Pak ya. Iya. Enggak, di sini rasa udah ada 5 kali mau lebih. Oh sudah sering masuk rumah sakit kayak gitu ya. Kambuhan sobat survivor. Nah ini sudah ada kakaonya. Ini guguknya siapa ini? Punya mereka. Untuk jaga-jaga ya. Harusnya dibikin kandang di belakang. Nah, ini kemarin ada yang nanya-nanya sama saya. Ya. Kalau beliau ini beternak gimana, Bang? Nah, boleh kita lihat. Ini tempatnya sudah bagus banget buat beternak ya, Pak ya? Di Tempari ternak ayam, ternak entok. Ini jahe merah atau jahe apa ini, Pak? Oh, jahe merah ya. Kecil ya. Ya, kecil merah nih, Pak. Subur sekali, Pak ya. Nah, sebenarnya kalau bikin kandang juga bisa, cuman masalahnya sekarang situasinya mereka siap enggak kalau beternak gitu. Kalau ayam petelur juga sebenarnya bisa, cuman pakannya itu yang susah. Ribet pakannya ya. Pakan tuh harus standby ya. Mhm. Kalau kebutuhan pokoknya dia nggak tercukupi, otomatis telur itu nanti. Iya. Nah, ini obat itu sudah di dalam sudah. Sudah di dalam. Ini obat-obatannya boleh dicek dulu, Pak. Itu udah benar kan? Spontan. Iya, spontan. Wuih. Terus juga Skor. skor sampai 200-an ribu. Iya, ini ini imbang sama apa ini? Sama Mister Top, terus Agrimax. Ini kalau Tuh, bentar saya pisahkan dulu sabun sama sembako, nggak boleh disamakan terus. Mbah, istirahat lah, Mbah ya, santai Mbah ya. Iya. Maaf Mbah, ini dipisahkan nih sabun-sabun ini.
Ini sinilah yang dimasukin dalam. Suapin. Kopi, gula dan sebagainya. Tak, tinggal dulu ya Mbah. Mbah istirahat. Maaf ya Mbah, kami nggak bisa lama-lama. Biar jenengan bisa istirahat Mbah ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Saidi. Ya, makasih Pak Joko. Iya ya. Ndang apa? Ndang sehat. Nanti saya carikan orang buat nyemprot Mbah. Jangan pikir abot-abot nggih Mbah. Iya, iya. Itulah kehidupan. Luar biasa. Rumahnya Mas Dwi kemarin yang ini apa? Rumahnya Mas Dwi. Oh yang itu. Itu sana kayaknya Bang. Itu sana. Oh iya. Oke, kita ngojek bersama Pak Joko. Sip. Matur suwun Gusti kanggo saben dina sing kau paring ing dalan urip iki kaula ketemu wong-wong apik. Ora kabeh kudu sedulur nanging rasa tulus sing luwih sedulur tekane gawa pangarep-arep ninggalake kenangan sing ora bakal sirna. Nalika tiki me kesel ana tangan sing gelem nyengkuyung nalika langkah iki meh mandek ana wong apik sing nguatke. Matur suwun Gusti wis ngenalake aku karo wong-wong apik sing teko kanthi ati sing resik gawa tresna gawa kabungan. Matur suwun Gusti kanggo saben kebaikan sing ora bisa kapales. Air mata iki dudu amarga sedih nanging amarga bahagia lan matur nuwun. Ano sing teko mung sedelo nanging bekase tetep ono ing ati ana sing ngulungi tanpa pamrih
Rejeki ora mung awujud tanda. Kadang Gusti ngirim malaikat ing wujude wong-wong sing ana ing sekitar kita. Yen sawijining dina kita kudu pisah, muka kabecikan iki tetep dadi krita. Ora bakal lali, ora bakal ilang saben jenengmu ana ing donga. Matur suwun Gusti, wis ngenalake aku karo wong apik. Sing gawe urip iki luwih berarti, sing gawe aku percaya maneh marang kabecikan. Matur suwun Gusti kanggo kabeh rasa sing kau titipake. Yen banyu mata iki tiba, iku amarga aku bahagia. Wis diparingi wong-wong apik ing uripku. Matur suwun Gusti, Matur suwun kanggo kabeh. muga wong-wong apik kuwi tansah kau jaga.